فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأخوات الكريمات، kita akan kembali mengkaji kajian dari kitab Al-Muqabil Mufidah fi Tauhid wa Fiqh wa Aqidah. Pada semua saudara yang bermanfaat dalam pengesahan Allah memberikan sertai bagi keyakinan sebuah tulisan dari Syekh Yahya Ibn Al-Hajim rahimahullah taala. Langsung kita baca lanjutan dari apa yang terjadi pada pertemuan terakhir. 2 kali pertemuan. Pada poin yang ke-86 tadi kita ambil poin yang ke-87. Kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, as-sabi'u wa tamanu. Poin yang ke-87. Alaika bis-sirqi fa innahu yahdi ila al-jannah. Nah, alaika bis-sirqi fa innahu yahdi ila al-jannah. Kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, hendaknya bagi engkau untuk menekuni kejujuran. Hendaknya bagi engkau untuk menekuni kejujuran. Anjuran untuk berkata jujur. Apa alasannya? Fa innahu yahdi ila jannah, karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada surga. Karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada surga. Pertama-tama, poin yang ke-87 ini sang penulis bawakan. Ini berkaitan dengan adab kepada diri sendiri, berkata jujur. Nah, akan datang nanti pada poin yang berikutnya juga adab kepada sesama makhluk yang lain selain apa yang telah kita sebutkan, selain apa yang telah kita kaji sebelumnya tentang tamu atau kami tentang tetangga, tentang adab bertamu, izin masuk ke rumah orang, kemudian adab kepada sama kaum muslimin secara umum. Adapun poin yang ini berkaitan dengan adab kepada diri sendiri dengan berkata jujur. Nah, berkata jujur adalah hal yang dianjurkan. Ini merupakan syariat Nabi SAW yang sangat nampak. Raja Herakl, pembesar kerajaan Romawi ketika itu, ketika mendengar tentang telah diutusnya seorang nabi akhir zaman, yang dia telah mengetahui bahwa ini akan keluar nabi akhir zaman, namun dia tidak sangka ketika itu keluar. Raja Herakl yang telah menerima surat dari Rasulullah SAW mencari tahu tentang siapa sosok nabi akhir zaman tersebut. Akhirnya bertanya kepada seorang yang datang dari tanah Arab, datang sebagai pedagang, namanya Abu Sufyan, sekaligus memiliki kedekatan dengan Rasulullah SAW. Namun ketika itu dia masih beragama musyrik. Ketika ditanya oleh Raja Herakl, pembesar kerajaan Romawi, tentang sifat-sifat Nabi tersebut, di antara yang diterangkan oleh Abu Sufyan tentang sifat-sifat Nabi SAW adalah, kata dia, kana ya'muruna alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa sidq wasilatil arham. Di antara hal yang beliau perintahkan adalah kana ya'muruna bis salati wasidqi wal afaf.
Yang diperintahkan oleh Nabi tersebut adalah agar kami menyembah Allah, tidak menyekutukannya, dan agar kami sholat, berkata jujur, serta menyambung tali silaturahmi. Jadi ketika itu Raja Herakl bertanya kepada Abu Sufyan yang waktu itu masih di kubu orang musyrik, artinya dia adalah musuh. Musuh pun mengakui bahwa Nabi SAW adalah orang yang menganjurkan kepada kejujuran. Jadi agama Islam adalah cerminan tentang kejujuran. Agama Islam adalah cerminan tentang kejujuran. Nah, dan jujur mengantarkan kepada surga. Kita akan bacakan dalilnya. Ada dalilnya bahwasanya kejujuran mengantarkan kepada surga. Wa dalilu hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Landasan hukumnya adalah hadis Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata. Nah, beliau berkata, "Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Kita artikan kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebajikan dan sesungguhnya kebajikan mengantarkan kepada surga. Kita ulangi kata Nabi SAW dari hadis Ibnu Mas'ud ini, akan datang nanti riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebajikan dan sesungguhnya kebajikan mengantarkan kepada surga. Mengantarkan kepada surga. Dan lanjut hadisnya pada potongan terakhir, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sedangkan kedustaan mengantarkan kepada kedurhakaan dan kedurhakaan mengantarkan kepada neraka. Nah, mengantarkan kepada, dan sesungguhnya kedustaan mengantarkan kepada kedurhakaan dan kedurhakaan mengantarkan kepada neraka. Hadis yang luar biasa ini sebenarnya masih ada lanjutannya. Hadis ini hadis dari Ibnu Mas'ud. Lafaz selengkapnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Wa la yazalu ar-rajulu yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa inna ar-rajula wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban." Lanjutan hadisnya kata Nabi SAW, hendaknya engkau jujur karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan atau kebajikan dan kebajikan mengantarkan kepada surga. Dan senantiasa seseorang itu jujur sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan waspadalah engkau terhadap dusta karena kedustaan mengantarkan kepada kedurhakaan dan kedurhakaan mengantarkan kepada neraka. Senantiasa seseorang itu dusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang yang dusta. Nah, hadis ini yang luar biasa menganjurkan pertama tentang hendaknya berucap jujur dalam setiap momen. Baik itu dalam keadaan lapang ataupun sulit, bahkan dalam keadaan genting sekalipun. Jujur adalah perkara yang dianjurkan. Datang kisah yang luar biasa tentang kejujuran. Bahkan kejujuran mengantarkan kepada keselamatan. Kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang jujur. Ayat ini turun kepada 3 orang sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Pertama adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah. 3 orang ini adalah 3 orang yang pernah diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ketidakhadirannya di perang Tabuk. Ada sekitar 70-an orang atau 60-an orang yang tidak ikut di perang Tabuk. Namun yang lainnya ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdusta. Memberikan alasan-alasan palsu. Berdusta di hadapan Nabi SAW agar beliau tidak marah, agar beliau tidak kecewa. Akhirnya mereka berdusta. Mereka adalah orang-orang munafik. Adapun 3 orang ini mereka jujur, mereka tidak punya alasan. Nah,
tidak punya alasan untuk menyampaikan kepada Nabi SAW, mereka terus terang mengatakan kami tidak punya alasan, dan mereka jujur akan hal tersebut. Hanya saja mereka tetap diboikot oleh Rasulullah SAW. Namun karena kejujuran mereka, Allah turunkan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala ini tadi yang kita sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wa segenap orang-orang yang beriman. Wahai segenap orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shodiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadilah kalian termasuk orang-orang yang jujur. Karena kejujuran mereka, Allah selamatkan mereka. Nah, Allah turunkan taubat kepada mereka. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah tinggikan derajat mereka, dan dijadikan salah satu kisah di dalam Al-Quran yang terus dibaca oleh kaum muslimin dan selalu dikenang bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jujur. Nah, subhanallah. Di sisi lain ada orang-orang yang mendustakan atau dusta terhadap Nabi SAW. Akhirnya jadi sebutkan dalam Al-Quran dengan penyebutan yang jelek, karena mereka berdusta hanya karena ingin membuat Nabi SAW tidak marah karena ketidakhadiran mereka di perang Tabuk. Akhirnya mereka dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang tidak jujur dalam hal ini. Alhamdulillah kita ambil bahwasanya kejujuran merupakan simbol keimanan, dan sedangkan kejujuran mengantarkan kepada surga. Nah, kita akan lanjut pada poin yang berikutnya. Poin yang ke-88. Berkata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri. As-Samin was-Samanun, poin yang ke-88. Alaika bibirril walidain. Alaika bibirril walidain. Wajib bagi engkau untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, berbakti kepada kedua orang tua. Ini salah satu poin. Yang menerangkan tentang adab kepada sesama makhluk. Bahkan hendaknya ini didahulukan. Karena hak orang tua, akan datang nanti dalilnya, sesuai urutan tartib adalah hak kedua setelah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kedua orang tua secara tartib urutan adalah hak kedua setelah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang paling pantas untuk kita berbuat baik kepada mereka setelah Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita dan akan mematikan kita, yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita dan mengatur kehidupan kita adalah Allah. Kemudian yang paling utama dari hak manusia yang hendaknya kita penuhi adalah orang tua, karena dengan perantara mereka lah kita berada di permukaan bumi ini. Nah, mereka adalah orang yang paling pantas untuk kita berbuat baik. Apapun dari kebaikan yang kita miliki ingin kita persembahkan kepada orang lain, paling pertama adalah kita persembahkan kepada orang tua kita. Kita akan baca landasan hukumnya tentang anjuran untuk berbakti kepada kedua orang tua. Faqad amara Allah azza wa jalla bidzalika. Sungguh Allah telah memerintahkan akan hal tersebut. Sebelum kita baca dalilnya, perhatikan sang penulis memilih lafaz yang tepat, memilih kata-kata yang tepat, bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah bentuk perintah dari Allah. Artinya adalah ini kewajiban. Kebalikan daripada itu bahwasanya durhaka kepada orang tua adalah terlarang. Nah, kita baca dalilnya. Faqala, kata Allah Azza wa Jalla, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qada aujaba atau ausa. Rabb engkau telah tetapkan, Rabb engkau telah wajibkan wahai Muhammad, Rabb engkau telah wasiatkan wahai Muhammad, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya, kepada Allah. Jangan menyembah kecuali kepada Allah. Ini perintah yang pertama yang Allah wajibkan kepada seluruh umat manusia untuk menyembah Allah dan jangan menyekutukannya. Kemudian
Kemudian hak yang kedua setelah itu apa? Wabil walidaini ihsan, dan hendaknya kepada kedua orang tua berbakti atau berbuat baik. Di sana masih banyak hak-hak yang lain untuk dipenuhi, termasuk hak kaum muslimin. Kaum muslimin punya hak. Nah, istri punya hak, anak punya hak, tetangga punya hak dari apa yang telah kita lewati pembahasannya. Kemudian guru punya hak, anak atau orang yang lebih tua serta anak yang lebih muda juga punya hak. Kaum muslimin secara umum punya hak. Namun yang paling pertama kita penuhi setelah hak Allah Subhanahu wa taala menurut ayat ini adalah hak kedua orang tua. Kenapa keterangan demikian? Datang sebuah hadis dari seorang sahabat, dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idzan li fil jihad, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berjihad." Artinya pemuda ini mengetahui tentang keutamaan dari berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan makanya dia minta izin. "Ya Rasulullah, aku mau jihad, izinkan aku." Nah, izinkan aku. Kemudian Nabi SAW bertanya, sebelum beliau menjawab permintaan dari seorang pemuda tadi, beliau balik bertanya malah, "Ala kawalidain, apakah engkau masih punya kedua orang tua?" Nah, dia minta jihad, izinkan untuk berjihad. Malah Nabi SAW bertanya, "Ala kawalidain, apakah engkau masih punya kedua orang tua?" Nah, pemuda tersebut mengatakan, "Nah, iya, masih ada keduanya." Kata Nabi SAW, "Fafihi ma fajahid." Kalau begitu, jihadlah kepada kedua orang tua engkau. Artinya Nabi SAW tidak mengizinkan, tidak menganjurkan bagi pemuda ini untuk ikut keluar berjihad di jalan Allah dengan berperang, mengangkat senjata, menumpahkan darah, membunuh orang-orang kafir. Karena keberadaan kedua orang tuanya, Nabi SAW anjurkan, engkau punya kedua orang tua, jihad. Artinya berbuat baiklah kepada mereka, penuhi kebutuhan mereka, urusi hajah mereka, layani mereka, berbakti kepada mereka berdua. Padahal kalau kita ketahui bahwasanya jihad merupakan amalan yang luar biasa. Bahkan amalan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah jihad. Seseorang dijuluki kita mati syahid ketika dia mati di medan pertempuran. Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan antara berjihad di jalan Allah, berperang melawan orang kafir, disejajarkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Menunjukkan bahwasanya amalan ini adalah amalan yang luar biasa. Amalan yang luar biasa. Kemudian perhatikan, barakallahu fikum jami'an, bahwa apa alasan yang tepat ketika hak orang tua kita penuhi terlebih dahulu, karena mereka telah berjuang demi kita sebagai seorang anak. Makanya di antara doa yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita, serta yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berdoa kepada kedua orang tua adalah Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli, wahai Rabbku, ampunilah aku, wa liwalidayya, serta ampunilah juga kedua orang tuaku, warhamhuma, sayangilah mereka berdua, kama rabbayani, sebagaimana mereka berdua menyayangi aku, shaghira, ketika aku masih kecil. Kenapa kita dianjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua? Karena kedua orang tua kita telah melayani kita, membesarkan kita, menghidupkan kita. Dengan perantara mereka kita berada di permukaan. Bahkan kalau kita cermati, apa yang dipersembahkan orang tua kita belum tentu bisa kita balas dari harta benda duniawi. Kata Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang perjuangan sang ibu, terkhususnya ibu, demi keberadaan kita di permukaan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassaynal insana," kami wasiatkan kepada umat manusia, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terkhususnya ibunya. Karena kenapa? Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan.
Allah menerangkan bahwasanya cermatilah ayat ini baik-baik bahwasanya ibu engkau ketika mengandung engkau, mengandung dalam keadaan berat, kurhan, dibenci, hal yang dibenci. Kemudian melahirkan engkau pun dalam keadaan berat. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwasanya melahirkan anak adalah risikonya nyawa, hilang nyawa. Tapi semuanya itu demi siapa? Demi kita sebagai seorang anak. Makanya dalam hadis mengatakan bahwasanya seandainya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, apapun yang kita persembahkan belum bisa menggantikan apa yang orang tua kita perjuangkan untuk kita. Dia rela tidak tidur nyenyak demi tidur nyenyaknya kita. Dia rela untuk kesakitan demi sehatnya kita. Dia rela untuk kelaparan demi kenyangnya kita. Dia rela untuk menderita demi senangnya dan gembira kita sebagai seorang anak. Makanya termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar bahkan diurutkan setelah dosa syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dalam hadis Abu Bakar, dalam hadis Abu Bakar maksud kami, Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, "Atadruna manil kabair?" Beliau bertanya, "Tahukah kalian apa itu dosa besar?" Tahukah kalian apa itu dosa besar? Kemudian para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kata Nabi SAW ketika para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kata beliau, asyirku billah wa uququl walidain. Nabi SAW menjelaskan tentang dosa besar. Paling pertama adalah dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Pada urutan kedua setelah itu mungkin banyak dosa yang lain, dosa bid'ah, dosa mencuri, ada dosa merampok, ada dosa berzina, ada dosa berjudi, ada dosa berdusta. Namun dosa yang Nabi SAW sebutkan setelah dosa besar yang paling besar kata beliau adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Jangankan kita singgung dosa durhaka kepada kedua orang tua dalam agama, dalam norma kehidupan sewajarnya saja durhaka kepada kedua orang tua adalah amalan yang tercela. Apalagi dari sisi agama yang landasan hukumnya adalah kitab dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita akhiri ada sebuah renungan, semacam pengalaman bahwa berkaitan dengan pembahasan yang sedang kita kaji. Ada seorang pemuda yang juga berkeluarga. Dia dalam keadaan yang sangat terdesak, butuh kepada harta. Dari sisi dia punya istri, punya anak. Yang butuh tentunya dihidupkan. Maksudnya butuh untuk diberikan penghidupan. Dari maisha, makanan dan semisalnya. Kemudian pemuda ini memiliki istri dan anak tadi, dia terlilit utang. Dalam keadaan dia tidak punya pekerjaan. Dia terlilit utang, butuh untuk segera dilunasi. Dia juga memiliki keluarga yang butuh untuk diberikan penghidupan. Dan tidak punya pekerjaan. Makanya dia datang melamar pekerjaan. Dia datang melamar pekerjaan. Kemudian kebetulan ada satu instansi tertentu yang mau merangkum dia. Yang mau menarik dia sebagai karyawan di tempat kerjanya mereka. Akhirnya pemuda tadi begitu senang mengatakan bahwasanya di saat aku membutuhkan pekerjaan, ada lowongan pekerjaan yang mudah-mudahan cocok bagiku. Akhirnya ketika wawancara interogasi, dia mengatakan bahwasanya aku butuh pekerjaan, terserah pekerjaan apapun yang penting aku bisa mendapatkan upah dan gaji yang selayaknya. Akhirnya karyawan yang merekrut pegawai baru di instansi tersebut itu mengatakan bahwasanya kami sangat butuh karyawan. Apakah kau siap? Dia mengatakan aku siap pekerjaan apapun. Kemudian yang merekrut karyawan baru tersebut mengatakan bahwasanya hanya saja pekerjaan ini agak berat. Entah engkau bisa sanggup atau tidak.
Akhirnya orang itu karena memang sangat butuh dengan yang namanya uang, dia butuh gaji per bulannya untuk juga melunasi utangnya, demikian juga untuk penghidupan bagi istri dan anak. Dia bilang pekerjaan apapun aku siap. Kemudian yang merekrut pegawai baru tersebut mengatakan bahwasanya namun ini pekerjaan 1 kali 24 jam, tidak ada liburnya. Dia kembali merenung bahwasanya, nah bagaimana mungkin? Karena aku punya istri dan anak, aku punya keluarga, istri dan anak, dan juga aku perlu meluangkan waktu untuk mereka. Hanya karena dia sangat butuh dengan uang ketika itu, karena terlilit utang, kemudian butuh juga dengan biaya hidup. Akhirnya dia mengatakan mungkin untuk 1-2 hari atau 1-2 pekan kerja 24 jam bolehlah. Siapa tahu nanti pekan kedua atau pekan ketiga, nah bisa lebih longgar. Dia bilang tidak, ini pekerjaan 24 jam selama-lamanya. Nah, 24 jam selama-lamanya. Dia mengatakan kalau aku tidak sanggup. Aku sangat butuh, tolong berikan keringanan dalam pekerjaan ini. Hanya aku tidak sanggup untuk kerja 24 jam. Kemudian diberikan informasi lagi bahwasanya ini pekerjaan yang juga tidak ada libur dalam 1 pekan, 1 bulan. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang kerjanya 7 hari dalam 1 pekan, 30 hari dalam 1 bulan, 24 jam dalam sehari, tidak ada liburnya. Sehingga orang tersebut mengatakan bahwasanya aku tidak sanggup. Berikanlah aku keringanan akan hal ini. Kemudian orang yang merekrut pekerjaan tersebut juga mengatakan bahwasanya bahkan kalau seandainya kau kerja sama kami, mungkin kau tidak akan digaji. Kerja 24 jam dalam 10 hari, kerja 7 hari dalam 1 pekan, kerja 30 hari dalam 1 bulan, namun tanpa digaji. Orang tersebut mengatakan tidak mungkin, mustahil ada orang yang bisa kerja seperti itu. Tidak mungkin ada orang yang mau menerima jabatan dan pekerjaan atau profesi seperti itu. Namun yang merekrut pekerjaan tersebut mengatakan bahwa ada orang yang siap untuk bekerja 24 jam dalam 1 hari tanpa libur, 7 hari dalam 1 pekan tidak libur, 30 hari dalam 1 bulan tanpa libur, bahkan tanpa digaji, dan mereka adalah 6 orang tua. Ibu kita siap untuk kerja kepada kita tanpa ada libur dan tanpa digaji. Ini pekerjaan yang hanya bisa ditanggung oleh orang tua kita, dan tidak mungkin ada pekerjaan semacam itu dari 6 orang lain. Ini sebagai bahan renungan kepada kita bahwa 6 orang tua kita adalah orang yang sangat berjasa bagi kita. Bahkan dia rela untuk lapar demi kenyangnya kita, rela untuk sakit demi sehatnya kita, rela untuk menderita demi senang dan gembiranya kita. Nah, oleh karena itu merupakan hak yang kedua setelah hak Allah Subhanahu wa taala kita penuhi adalah hak kedua orang tua. Nah, mudah-mudahan ini sebagai renungan kepada kita semuanya bahwasanya orang tua memiliki hak yang besar. Apapun yang kita perjuangkan kepada orang tua belum tentu bisa membalas apa yang mereka perjuangkan kepada kita sebagai seorang anak. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di sore hari yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.